Pennsylvania, kota itu jadi di kota yang cantik itu, industri yang ada 600 jembatan, bukan dari Pittsburgh, satu lagi yang lebih selatan, Pennsylvania, Pittsburgh, terima kasih. Nah di situ ada orang Indonesia yang saya kenal. Ternyata hari saya sudah landing, mobilnya rusak, nggak bisa cari lain, saya harus naik taksi. Dari Pittsburgh Airport ke Youngstown penjara itu kota kecil sekali. Saya bayar 461 US dollar taksinya saja. Mau tidak mau. Dan saya nggak merasa rugi. Saya kalau di sana dari jam buka sampai tutup karena gunakan waktu. Ini anak terbuang dari daerah Kalimantan. Waktu dia bebas, saya waktunya nggak pas, nggak bisa jemput. Tapi sampai di airport Jakarta, saya jemput dia. Saya mulutkan sudah. 3 tahun kemudian, dia ketangkap masuk penjara Cipinang. Ya ampun, saya pikir anak ini. Saya nggak bisa buang dia. Saya mulai periksa diri apa yang salah. Sampai ini masuk penjara lagi. Saya bilang, kamu tuh kenapa gak tobat? Puji Tuhan dia sudah bebas sekarang. Tapi saya ancam dia, awas kamu. Dia gak punya siapa-siapa lagi. Kalau ditanya orang tuanya di mana, dia sudah gak tahu dia di mana. Karena anak ini terbuang. Sekarang saya memberikan kembali. Siapa pernah mikir begini? Saya dulu masih kecil mikir, kalau gara-gara Adam dan Hawa saja dunia rusaknya seperti ini. Logika anak-anak waktu itu. Kenapa Papa di surga gak bunuh mereka terus buat lagi yang baru? Pernah mikir itu? Loh, gampang gak kalau begitu? Daripada dunia Tuhan direpoti. Nanti gak pertanyaan saya? Loh, logikanya masuk akal gak? Apa susahnya bunuh 2 orang Adam dan Hawa terus buat lagi? Lo jawab, oke nggak kalau begitu? Tapi apakah Papa oke? Enggak. Lah kenapa? Sayang anak, sayang anak. Ya. Nah, itulah konsep pemurid yang saya pakai. Ada beberapa murid saya yang gagal. Saya nggak bisa marah pada mereka, saya harus periksa diri. Saya percaya ada teman-teman saudara punya anak 3 saja, 1 dia gagal. Maaf saya ngomong, betul tidak? Apakah dibuang anak itu? Belum dibuang tidak? Enggak. Belum, saya dibuang enggak? Enggak. Ya enggak, namanya anak kok. Maka itu dalam memuridkan orang, sekurang ajar apa orang itu, jangan buang dia tetap anak. Lihat Tuhan Yesus. Dia tahu nggak Judas itu kurang ajar? Tahu. Tahu. Kenapa dipilih? Apa Yesus bilang gini? Aduh ketun aku milih kamu Judas. Nyesel aku milih kamu. Apa begitu? Enggak. Dari awal Yesus sudah tahu. Ayo kita hidup dalam kebenaran. Ayat terakhir sudah selesai. Ya. Ayub 22. Mulai ayat 23. Inilah pemuritan yang luar biasa dalam perjanjian lama. Ayat 22 mulai ayat 23. Ayat 22 mulai ayat 23. Ayo mulai hari ini kita semua sungguh hidup jadi pelaku firman. Amin. Tidak cuma dengar saja. Ayo dulu. 22 ayat 23 mulai. Ya. Apabila kau bertobat, terima kasih, langsung pakai 2 bahasa. Apabila kau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila kau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, inilah seruan pertobatan Ayub. Apabila. Terus ayat 24. Apabila, saya tambahkan kata apabila juga supaya gampang mengerti.
Apabila engkau membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Saya bingung. Emas kok dibuang-buang? Saudara, orang gila itu kita bisa bohongin macam-macam mau. Tapi hebat, dibohongin duit, ngerti loh orang gila. Pernah nyoba gak? Loh, pernah nyoba gak? Saya dulu kecil maka nyoba orang gila, ngerti. Maka itu duit itu kuasanya hebat. Buat orang gila bisa paras, tapi gila gara-gara duit. Betul? Duit itu luar biasa. Nah, oh terima kasih. Waduh, kasih sebanyak ini bisa obat 3 jam lagi. Siapa namanya? Pak Kembali? Andi. Siapa namanya? Adi, terima kasih ya. Oke. Saudara, emas kok dibuang? Ternyata kata dibuang itu investasi. Kenapa? Karena dibuang ke dalam debu, ke dalam tanah. Orang yang buang satu dalam tanah namanya apa? Menanam, bukan? Loh, iya atau tidak? Iya. Kegagalan Ayub karena dia pelit. Dia nggak pernah investasi kekayaannya untuk orang. Dia nggak pernah. Saya cuma cerita ya, kemuliaan buat Tuhan. Sejak saya ngerti proses pemulihan ini, maka sejak tahun 81 saya itu hobinya nyekolakan orang. Ayat ini saya pakai. Emas saya investasikan ke debu. Siapa yang dibuat dari debu? Siapa yang dibuat dari debu? Adam. Masa kita dibuat dari gedung? Enggak mungkin, bukan? Nah, kalau Tuhan bilang buang emasmu ke dalam debu, itu investasi ke manusia, bukan ke barang-barang yang lain. Jadi dari tahun 81 murid-murid saya sebagian saya kuliahkan, sampai Juli bulan yang lalu saya sudah meluluskan 400 sekian sarjana S1. Wow. Saya biayai mereka. Bahkan yang lulus bulan Maret yang lalu S1, dia cuma 3,5 tahun kuliahnya, jadi cuma 7 semester. Luar biasa. Dia langsung dapat beasiswa kuliah di Sydney sekarang. Wow. Hebat. Saya meluluskan 52 master. Saya sudah meluluskan 6 PhD. Karena ayat ini memuridkan orang itu harus. Tuhan menolong kami untuk bisa dirikan sekolah-sekolah gratis di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Sekolah gratis sampai kali ini, demi Injil itu dan demi orang-orang itu dimuridkan. Anak kami yang dari Papua ada di kota Maine. Kalau kota Maine di East Coast, 1 di Toronto, 2 di New Zealand, 2 di Jerman, dapat beasiswa. Anak Papua ini. Yang satu tanggal 11 Juli lulus dari Xinjiang University, itu di Tiongkok Utara. Anak dia hitam, kulitnya keriting, rambutnya, bahasa Mandarinnya luar biasa. Nah, dia dapat beasiswa kuliah di sana. Nah, itu kami persiapkan mereka untuk jadi orang-orang hebat nanti dengan dasar Injil. Amin. Nah, ini yang cara hidup. Siap membuang emas kita ke dalam debu dan emas Ofir kita ke tengah-tengah batu di sungai. Kalau saudara pulang nanti baca 1 Petrus 5, batu bagi hidup adalah manusia ini. Investasikan kekayaan Tuhan lewat kita untuk orang lain. Maka dunia akan penuh dengan orang-orang serupa Kristus. Amin. Amin. Itulah dampak pemulihan. Tuhan memberkati kita semuanya supaya program tahun ini dari JKI Anugerah Sierra Madre ini terjadi dengan baik. Amin. Kembali